Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya murid-murid Ustazah semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Isti'da dan ista'dana du'aan hayya nad'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 9 ya. Nggak terasa cepat sekali kita sudah masuk ke pembelajaran 9. Nah, sebelum Ustazah menyampaikan materi intinya, Ustazah mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini apa? Ya, yang pertama adalah memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim dan As-Sami. Kalian sudah tahu apa artinya Al-Alim dan As-Sami? Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya. Pembelajaran 9 pokok bahasannya adalah meyakini Allah Maha mengetahui dan mendengar. Mengetahui berarti Al-Alim dan Maha mendengar As-Sami. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Allah juga mendengar segala suara baik yang terucap maupun yang masih tersimpan dalam hati. Jadi Allah itu As-Sami dan Al-Alim ya. Oke. Kita lanjut. Allah Maha mengetahui. Asmaul Husnanya apa? Al-Alim. Artinya Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah diciptakannya, mengetahui ucapan dan perbuatan manusia, mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut, udara. Allah juga mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dimanapun ia berada. Allah tetap akan mengetahuinya. Jadi dimanapun kita berada, Allah tetap mengetahuinya. Kenapa? Karena Allah itu mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya. Pengetahuan Allah itu sangat luas dan tidak terbatas. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi. Ya, paham sampai sini? Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 4 yang artinya, Dia, Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Dialah yang maha mengetahui lagi maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui dan maha mendengar. Nah, dikuatkan lagi dengan surat Al-Fatir ayat 38 yang artinya, sungguh Allah mengetahui yang gaib. Yang gaib apa? Tersembunyi di langit dan di bumi. Sungguh Dia mengetahui segala isi hati. Nah, penjelasan dari ayat tersebut adalah Allah itu maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu, baik sesuatu itu tampak maupun tidak tampak. Baik sesuatu itu di langit maupun di bumi. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap hamba walaupun sesuatu itu tidak diucapkan. Jadi Allah itu maha mengetahui ya. Nah, Oke, nah sebagai anak muslim kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu Al-Alim atau maha mengetahui. Dengan meyakini bahwa Allah itu maha mengetahui, maka kita akan berhati-hati dalam bertindak dan berucap. Kita akan menyadari bahwa Allah mengetahui semua tindakan kita walaupun dalam bertindak tidak ada orang yang melihatnya. Jadi meskipun kita berbuat salah tapi orang lain tidak melihat, tapi Allah maha mengetahui ya. Allah mengetahui semua ucapan kita walaupun hanya bisikan terhadap teman.
Meskipun kalian cuma bisik-bisik ya, orang tuanya nggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui isi hati kita walaupun kita tidak mengatakannya. Kita batin aja loh, Allah udah tahu apa yang kita batin. Tumbuhkanlah, lalu apa yang harus kita lakukan Ustazah? Tumbuhkanlah sikap meyakini bahwa Allah itu Maha mengetahui. Maka dengan kita udah menumbuhkan rasa Allah itu Maha mengetahui segala perbuatan yang kita perbuat, kita akan lebih berhati-hati dalam segala hal. Oke. Nah, jika kita mengakui bahwa Allah itu Maha mengetahui, hal yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, selalu berusaha menghindari diri dari perbuatan yang jelek. Yang tadi kayak bisik-bisik atau merencanakan sesuatu yang jahat. Yang kedua, selalu berperilaku terpuji. Harus sopan ya, terutama kepada orang tua, guru, kakak ya. Yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Jadi, pikirannya itu harus selalu positif. Ya. Kenapa? Nanti kalau kita pikiran positif, kita akan semangat. Ya. Terus yang keempat, selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Dibersihkan hatinya dulu, nggak boleh ada niat buruk di dalam hati ya, karena itu nanti bisa merusak hati kita. Oke, sudah paham ya penjelasan Ustazah tentang Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Nah, sebagai anak muslim kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, walaupun berada di kamar yang tertutup, Allah tetap mengetahuinya. Ya, ingat itu, Allah tetap mengetahui segala perbuatan, ucapan, atau bahkan di dalam hati kita itu Allah udah tahu ya. Paham tentang Allah itu Maha mengetahui? Ya, oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar, Asmaul Husnanya apa? As-Sami ya. As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Allah selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Allah selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Allah selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia, walaupun bisikan itu dirahasiakan. Allah pasti mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Jadi kita harus senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah. Tidak boleh berdoa atau memohon selain kepada Allah ya. Oke. Allah yang Maha mendengar, berkuasa mendengar segala suara yang terjadi di langit dan di bumi, baik yang tampak maupun tersembunyi. Allah mendengar pujian orang yang memujinya, lalu memberinya pahala, dan mendengar permohonan orang yang memohon pertolongan, lalu menolongnya. Jadi kita nggak boleh sombong, nggak boleh nggak berdoa ya. Oke, kemarin kan kita sudah belajar tentang doa. Kapan itu waktu mustajab untuk berdoa? Ada berdoa ya. Masih ingat kan anak-anak semuanya? Nah, sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 14 yang artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali orang yang dizolimi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, diperkuat lagi dengan surat Al-Baqarah ayat 137. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah itu mendengar segala sesuatu. Sebagai anak muslim kita harus membiasakan diri berkata yang baik, karena semua perkataan kita didengar oleh Allah. Kita juga tidak boleh membicarakan kejelekan orang lain, apalagi memfitnahnya. Yang kan ada ayat Al-Quran itu yang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya.
Semua yang kita lakukan itu diketahui dan didengar oleh Allah. Lalu, sebagai anak muslim, apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kita tidak boleh berkata-kata yang tidak baik. Kita juga tidak boleh berbisik-bisik dengan teman untuk membicarakan orang lain. Hal ini merupakan bagian dari penerapan bahwa Allah itu Maha mendengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mendengar penjelasannya Ustazah tadi, setelah kita meyakini bahwa Allah itu Maha mendengar, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah selalu berhati-hati berbicara, ya, hati-hati. Selalu mendengarkan hal-hal yang baik, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah, selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ya. Jadi harus hati-hati dengan bicara, terus kemudian mendengarkan hal-hal yang baik, harus hati-hati dengan yang hal-hal yang buruk, ya. Terus kemudian menghindari dari ucapan yang tidak baik, ya. Karena apa? Karena Allah Maha mendengar. Oke. Ustazah mau review dari awal, ya. Al-Alim artinya Allah yang Maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya. Ingat, Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Yang kedua, pengetahuan Allah sangat luas dan tidak terbatas. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Ingat, Allah Maha mengetahui. Kedua, As-Sami. As-Sami artinya Maha mendengar. Allah yang Maha mendengar berkuasa mendengar segala suara yang terjadi di langit dan di bumi, baik yang tampak maupun tersembunyi, ataupun yang kita rahasiakan dari orang lain, itu namanya tersembunyi, ya. Allah mendengar pujian orang yang memujinya, lalu memberikannya pahala, dan mendengar permohonan orang yang memohon pertolongannya, lalu menolongnya. Jadi nggak boleh kita sombong untuk tidak berdoa kepada Allah, ya. Cukup sekian dari Ustazah. Nah, sebelum Ustazah tutup, tugas kalian adalah kerjakan, ayo berlatih. Ini ya, halaman 123. Yang ini Al-Alim artinya sampai nomor 4. Ya, 1, tugas 1. Kemudian tugas 2 adalah ini. Gampang. Ayo berlatih. Kalian tinggal mencocokkan saja, ya. Tinggal menarik garis saja, ya. Oke, sip. Cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.